Ya kalau memang Rudiana terbukti menggiring AFDD dan Liga Akbar ini, ya tangkap, pecat, pidanakan gitu loh. Cuman keterangannya Pak Rudiana sama AF aja. Selainnya itu sudah mulai lepas mata rantai untuk menyatakan orang itu atau orang-orang ini adalah bersalah. Ini adalah kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Suatu saat juga keturunanmu bisa menjadi korban. Rudiana ini memaksakan ditangani dia, ditarik ke Polresta. Ada 5 kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana pada tahun 2016 dan 2017 kasus Vina Eki. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, saya menyimpulkan bahwa yang disidangkan itu adalah skenario. Skenario siapa? Nanti juga akan terungkap. Nah, karena yang disidangkan adalah skenario, maka saya meyakini 8 terpidana yang telah diputus bersalah itu bukanlah pelakunya. Apa saja 5 kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu? Kejanggalan pertama, CCTV. Ya, di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu ada CCTV. Terlihat dari keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, di mana mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, ini janggal. Kenapa? Karena siapapun manusianya, siapapun orangnya, apalagi seorang anggota polisi, setiap ada peristiwa apapun, apalagi sampai adanya korban meninggal dunia, maka siapapun, apalagi anggota polisi, pasti mencari alat bukti, mencari petunjuk, apapun yang ada di lingkungan sekitar. Mau handphone korban pasti diperiksa untuk mengetahui korban ini orang mana, bagaimana menghubungi orang tuanya, kemudian CCTV di lingkungan sekitar. Adakah CCTV? Apakah di jalan? Apakah di minimarket terdekat? Ataukah di perumahan terdekat? Itu pasti nalurinya itu mencari petunjuk di lingkungan sekitar supaya dapat terungkap korban yang meninggal ini akibat tindakan apa? Akibat apa? Itu. Nah, kalau kemudian dalam keterangan 2 saksi itu, yaitu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Karena tidak dibuka CCTV itu, maka ini adalah kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Yang melihat katanya pelemparan batu pengejaran terhadap Vina dan Eki ya di jembatan Talun itu ada 3 kan ya di sekitar lokasi itu. AF, DD, dan Liga Akbar. Ya, sebenarnya kan selalu saya katakan itu, ya, pekerjaannya Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang telah membentuk tim sus yang terdiri dari Irwasum lah, Kabareskrim lah, Polda Propam lah, ya, Kadif Propam, ya, tahun 2024 Juni itu atau Juli ya Juni. Itu kan gampang sekali ya, tinggal mengkonfrontasi Rudiana, AF, DD, Liga Akbar. Itu gampang sekalinya mereka melakukan itu. Tetapi sampai sekarang tim susnya itu pun entah apa hasilnya. Ya. Cuma surat tugas saja mungkin selesai gitu. Sampai PK ini ditolak, nggak ada hasilnya. Gitu. Apa hasilnya gitu loh. Ya, sudah sering saya katakan ya, sebagai pejabat publik pengguna anggaran yang akan 126 triliun ini, ya, Kapolri ini nggak ada hak untuk bungkam gitu loh, karena kalian dibiayai rakyat gitu ya, nggak ada hak untuk bungkam. Mana hasilnya tim susmu itu gitu.
Padahal pekerjaanmu gampang sekali ya sebenarnya. Gitu loh. Mentang-mentang kau menjadi Kapolri, ya, jadi seolah-olah teriakan rakyat kau anggap nggak ada. Ya, sebentar lagi juga kau nobody-nya kau pensiunan paling, ya, jadi rakyat biasa. Kan kalau sistem buruk seperti ini kau tinggalkan, kau wariskan sebagai apa ya di institusi. Suatu saat juga keturunanmu bisa menjadi korban. Ya. Itulah makanya berikan warisan yang baik supaya keturunanmu nanti tidak menjadi korban rekayasa juga gitu loh. Ini kan seolah-olah keturunanmu nanti nggak bisa menjadi korban rekayasa semacam ini, ya, bungkam kau gitu loh. Suatu saat akan mengenai diri kalian, ya, polisi-polisi yang suka rekayasa itu. Gitu loh. Makanya sebagai Kapolri benahi ini kalau mampu, kalau enggak ya mundur. Sebaiknya terhadap Aibtu Rudi, Aib sama Dede ini, Dede udah menyatakan bahwa dia sanggup untuk menerima hukuman terhadap keterangan dia. Nah, ini diperiksa aja memberikan keterangan palsu. Karena kalau kita membaca PK berkaitan dengan hukum perdata, itu kan harus ada misalnya ada surat palsu nih. Nah, ini dibuktikan di pidana dulu baru jadi novum untuk PK-nya. Tapi kalau ini pidana, ini menariknya memang ini sudah milik dunia nih. Dan nanti mungkin untuk amandemen KUHP bagus ini seperti ini. Jadi cukup 3 aja lah, Aibtu Rudi sekarang Aibtu, kemudian Aib sama Dede dibikin laporan polisi oleh keluarga yang para terpidana ini sambil berjalan proses. Nah, ini nanti kan bisa dikaitkan dengan pemeriksaan HP atau BlackBerry, pemeriksaan CCTV dan sebagainya di situ, sehingga alat bukti yang dulu belum sempat disidik dalam perkara yang sudah selesai, ya, sudah sampai inkrah katakan walaupun sekarang PK, ini masih bisa paralel untuk peninjauan kembali tadi. Kejanggalan yang kedua, yaitu barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak dilakukan sidik jari. Apa saja barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu tertuang dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Di antaranya adalah 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm, kemudian 3 buah batu ukuran sedang, kemudian 2 botol aqua kosong bekas miras hiu, kemudian 1 botol kosong merek Sprite, kemudian 1 botol kosong Big Cola ukuran kecil, kemudian 1 buah helm merek Kayete warna merah putih, kemudian 1 bilah senjata tajam jenis pedang. Nah, semuanya itu tidak dilakukan sidik jari. Kalau tidak dilakukan sidik jari, ini barang bukti digunakan oleh terdakwa siapa? Oleh pelaku siapa? Dari 8 itu, ya, karena tidak dilakukan sidik jari. Tapi anehnya, ya, meski tidak dilakukan sidik jari, hakim tetap saja barang bukti itu dianggap sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan membuat 8 orang itu dihukum atau divonis bersalah. Dengan tidak dilakukan sidik jari terhadap barang bukti yang diduga untuk melakukan tindak pidana, ini merupakan kejanggalan. Ya, kalau memang ada argumen yang jelas dan ada persesuaian bahwa orang itu memang tahu, memang detail keterangan-keterangan itu, ya bisa jadi pada waktu itu memang sengaja tidak dimunculkan, tidak dicari, atau ada sesuatu orang memang untuk dibungkam segala macam. Lagi-lagi kan alasan kenapa Anda baru sekarang untuk speak up, ini juga harus diberikan ruang gitu loh. Jadi tidak terbatas pada saksi yang kemarin, walaupun kuncinya adalah yang kemarin, karena itu adalah memang komposisi utama dari sebuah peristiwa yang kemarin. Tapi terhadap yang mungkin baru-baru muncul, karena memang berdasarkan pengetahuan tertentu, informasi tertentu, dilihat loh, ini kok ada persesuaian. Saya kira ini dapat juga ditarik untuk memberikan keterangan. Karena kalau mereka akhirnya katakanlah mereka tidak tahu terus memaksakan, toh juga ada nanti ancaman bagi mereka kalau mereka memaksakan keterangannya bohong, keterangannya palsu. Jadi menurut saya adalah penting di luar memang Pak Rudiana, terus ada Aib, ada Dede. Tapi kan ini mulai yang memang menempel kan cuma keterangannya Pak Rudiana sama Aib aja. Selainnya itu sudah mulai lepas mata rantai untuk menyatakan orang itu atau orang-orang ini adalah bersalah gitu loh. Liga Akbar yang salah satu saksi kunci yang katanya melihat pengejaran pelemparan batu ya kok nggak salah itu. Dan dia katakan itu dari Rudiana gitu loh. Pada saat PK kemarin di persidangan PK yang lalu. Bayangkanlah ini.
Ya Rudiana dan Rudiana lagi, DPO-nya juga dari Rudiana. Terus Liga Akbar juga dari Rudiana kesaksiannya. Dede juga dari Rudiana. Dan Rudiana ini powerful, untouchable bagi Kapolri ini. Kan luar biasa. Yang Kapolri mungkin Rudiana ya, bukan Listio Sigit. Yang Kapolri mungkin Rudiana ya, bukan Listio Sigit. Jam 4 sore ya, sampai jam 11 malam. Keterangannya tahun 2016 ya, 2017 ya, dia seolah-olah ada di situ di lokasi kejadian terjadinya pengejaran itu ya, padahal dia tidak ada di situ dan tidak tahu kejadiannya. Gampang sekalinya pekerjaan tim susnya, bentukannya dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, konfrontasi Rudiana, Aep, Dede, Liga Akbar, selesai gitu ya, kan gampang ya. Itu apa teknik apa ya, the devil is in the detail gitu. Bagi orang yang berbohong itu tanyakan aja hal-hal detail itu, pasti inkonsisten, kan gampang itu, pasti mereka sudah paham lah penyidik itu ya. Tapi inilah ya, karena Rudiana ini ya aktornya ya, sutradaranya ya, dia yang menggiring Liga Akbar. Setidaknya itu dari kesaksian Liga Akbar. Dede juga begitu. Berarti tinggal si Aep. Kejanggalan yang ketiga, sperma yang ditemukan pada lubang kemaluan Vina tidak dilakukan tes DNA. Nah, bagaimana bisa sperma yang tidak dilakukan tes DNA kemudian digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum 7 terpidana itu telah melakukan persetubuhan terhadap Vina? Kecuali Saka Tatal ya, tidak. Bagaimana bisa? Kalau tidak dilakukan tes DNA, ini sperma ini identik. Spermanya siapa dari 7 itu? Ini dipukul rata 7-7-nya itu. Dalam putusan pengadilan dianggap melakukan persetubuhan terhadap Vina. Bayangkan, satu sperma untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan terhadap Vina. Ini suatu kejanggalan. Ya. Kemudian yang keempat, barang bukti berupa 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan ini tidak pernah dibuka isinya, tidak pernah dibuka percakapannya, tidak pernah dibuka media sosialnya, tidak pernah dibuka BBM-nya. Saat itu masih menggunakan BBM. Nah, ini suatu kejanggalan. Ada apa? Kenapa tidak dibuka? Nalurinya seorang penyidik, nalurinya seorang anggota polisi ketika menemukan korban meninggal dunia, maka yang paling pertama dicari adalah handphonenya untuk mengetahui siapa korban yang meninggal ini, tinggalnya di mana, orang tuanya bisa dihubungi tidak. Dengan membuka handphone, mungkin saja keluarga dekatnya, teman dekatnya, atau orang tuanya bisa dihubungi, atau mungkin saja ada yang mengancam, atau mungkin saja ada komunikasi terakhir melalui handphone itu jika dibuka. Nah, ini sudah jelas ada 6 handphone yang disita, tidak dibuka. Ini suatu kejanggalan. Semua sudah mengalir seperti ini karena kalau tidak kan akan berkaitan, karena menjadi mata rantai sistem peradilan pidana kan antara polisi, jaksa dan hakim. Karena begitu salah satunya tadi lepas ya berarti ada sesuatu unprofesional dong. Yang tadi dibilang dari polisinya keliru, naik lagi kejaksaannya keliru yang seharusnya P18-nya. Makanya coba lihat aja P18-nya seperti apa, P19-nya seperti apa sih petunjuk-petunjuk jaksa pada waktu itu. Kemana sih dokumen-dokumennya pada waktu? Jangan terlalu gampang dong untuk menyatakan hilang demikian saja. Apalagi ini menyangkut dengan ancaman yang pada waktu itu tuntutannya hukuman mati loh. Katanya unus testis, nullus testis. Ya. Kalau satu saksi bukan saksi, satu saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain bukan tidak memiliki nilai pembuktian, katanya yang sering saya dengar di TV-TV atau yang saya baca. Terus kalau tinggal si Aep ininya ya, dan tidak didukung oleh bukti lain, ya jejak digital, video CCTV, sperma, DNA sperma siapa karena ada pemerkosaan bergilir,
Ya ini kan berdiri sendiri berarti kesaksian Aib ini, gitu loh. Listio Sigit Prabowo. Ya, kalau satu saksi itu bisa nggak berdiri sendiri, dianggap kebenaran nggak tanpa didukung oleh scientific evidence, gitu loh. Padahal itu bertentangan juga kesaksiannya Aib itu, bertentangan dengan scientific evidence berbasis ekstraksi SMS. Almarhum Vina masih SMS ke temannya Widi. 22, 14, 10, UTC plus 7. Artinya apa? Dalam rentang waktu yang diduga terjadi rangkaian pelemparan batu, penusukan bambu, pemukulan pakai bambu, pakai tangan kosong, penusukan pakai samurai, bergilir, itu kan di situ 21.15 sampai 22.30. Tetapi ada SMS di sini oleh almarhum Vina. Logis nggak itu? Kesaksiannya Aib itu yang tidak didukung oleh scientific evidence, padahal ada di situ ekstraksi SMS. Aduh, parahnya bah. Gampang sekali pekerjaan ini, dan Anda harusnya ya Listio mengaku salah lah. Sebagai kepala pimpinan komando tertinggi, harus berani mengambil tanggung jawab bahwa kami salah. Tanggung jawab saya. Oleh karena itu, kami akan hukum ini orang-orang yang memberikan keterangan palsu, dan kami sendiri yang akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Karena ini keterangan palsu inilah yang menyebabkan ke-7 terpidana itu, dan 8 ya, Saka Tatal ya, seumur hidup. Yang 7 terpidana 8 tahun untuk Saka Tatal. Jadi kan segampang itu. Kalau kau melakukan itu, Listio Sigit Prabowo, maka kau akan mendapat respect setidaknya di ujung karirmu. Ya, tetapi kau sampai saat ini memilih bungkam, padahal kau tidak punya hak bungkam sebagai pejabat publik, pengguna anggaran ratusan triliun dari keringat rakyat ya. Nah, di sini kan sudah tidak bersesuaian ini antara keterangan di PK 2004 dengan kesaksian dia yang dikutip di keputusan PN Cirebon tersebut. Dan dia mengaku ya, Liga Akbar itu ini digiring oleh Rudiana ini. Kan ini menarik, tuntutannya hukuman mati, terus 3 DPO ternyata fiktif, 2 kan yang melakukan Peggy itu akhirnya katanya bukan Peggy itu, padahal diyakini oleh penyidik pada waktu di bulan Mei, ya memang ini orangnya, tiba-tiba terbantahkan, terus 2-nya itu fiktif, padahal 3 DPO fiktif ini adalah pelaku utama. Bagaimana saya bisa meyakinkan menggerakkan pelaku lain yang ini, kalau 3 peran utama ini ternyata tidak ada? Bagaimana menggerakkan ini, menusuk segala macam dengan perbuatan-perbuatan yang detail pada penyidikan maupun dalam dakwaan. Nah, berarti ada sesuatu. Siapa yang buat? Berarti kan ada sesuatu. Pelaku lain bilang, loh kami nggak ada, gitu loh. Malah hakimnya bilang, loh kok ini malah mereka ini berbelit-belit. Ya gimana mau berbelit? Mereka tuh menyampaikan yang sebenarnya. Karena apa? Ya hakim hanya cuma memakai kata petunjuk. Petunjuknya dari mana? BAP. Pokoknya kamu kan udah nerangkan dalam BAP. Lah inilah kelirunya hakim kita. Loh gak ada yang lain. Terus sama saksi yang sebenarnya menguatkan juga tidak hadir dalam persidangan. Ada apa? Dan itu kok bisa diketok palu sama hakimnya. Kejanggalan yang kelima. Ini yang masyarakat belum banyak tahu. Kejanggalan nomor 5 ini. Apa itu? Yaitu handphonenya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki tidak disita sebagai barang bukti. Bayangkan, handphone korban tidak disita. Padahal katanya Eki adalah korban pembunuhan. Tetapi kenapa handphonenya itu tidak disita? Padahal handphone Eki itu penting untuk dibuka, untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam ya dalam percakapan BBM-nya atau SMS-nya, atau ada telepon yang masuk terakhir, kemudian ada BBM grupnya, barangkali di situ ada ancaman atau ada permasalahan ya. Ini tidak disita handphonenya Eki. Ada apa ini? Jangan-jangan kalau handphonenya Eki itu disita, nanti dibuka semua, akan ketahuan, akan terungkap yang sebenarnya. Makanya handphone Eki tidak disita. Dari mana saya mengetahui bahwa handphonenya Eki itu tidak disita sebagai barang bukti? Saya mengetahui dari saksi Liga Akbar. Suatu hari saya pernah ketemu Liga Akbar. Lalu saya tunjukkan putusan pengadilan dan saya bacakan handphone-handphone yang ada dalam putusan pengadilan. Yaitu 1. HP merek Samsung warna hitam. Kemudian 2. HP merek Nokia warna abu-abu biru. Kemudian yang ketiga, HP merek Samsung warna hitam. Kemudian yang keempat,
HP merek Samsung warna putih. Kemudian yang kelima, HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Dan yang keenam, HP merek Samsung Galaxy 5 model SM G313HZ warna putih. Nah, ketika saya bacakan handphone ini di depan Liga Akbar, lalu saya tanya, Liga Akbar, ada tidak handphonenya Eki? Tidak ada, Pak. Handphone Eki merek apa? Merek Oppo. Memang tidak ada handphone merek Oppo dalam putusan pengadilan ini. Berarti jelas handphonenya Eki tidak disita. Kan janggal. Ya. Handphone korban seharusnya alat bukti yang paling menentukan untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa, barangkali ada yang mengancam siapa, kemudian dibuka medsosnya, dibuka BBM-nya. Nah, kan harusnya handphone Eki ini dibuka untuk mengetahui siapa kira-kira ya, pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Ini bisa dilihat dari handphone. Ini tidak dibuka, makanya ini merupakan kejanggalan yang kelima. Bahwa ini adalah keterangan yang digiring oleh Rudiana, kata Liga Akbar gitu loh. Jadi ini kejadian ini ya tidak ada gitu loh. Menurut Liga Akbar, makanya tinggal dikonfrontasi aja itu loh. Rudiana, Aep, Dede, Liga Akbar, selesai ini kasus. Keterangan-keterangan ini adalah hasil penggiringan oleh Rudiana ya, itu menurut Liga Akbar. Jadi dia tidak ada mengantar pulang Eki dan Vina, tidak ada melihat pelemparan batu, peneriakan woi 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 gitu. Terus tidak ada dia pulang ke rumah 25 menit baru keluar lagi kumpul di SMA Negeri 4 ya, karena dia mengatakan di 2000 itu palsu gitu loh. Keterangan itu palsu bahwa dia jam 4 sore, mulai jam 4 sore sampai jam 11 malam ya di warung SMA 4 itu gitu loh. Tidak ada kejadian-kejadian ini. Kepentingan apa? Iya. Polres itu kan ada Polres Kabupaten, Polres Sumber nih. Ada Polres Cirebon nih. Nah sekarang mau lihat, masa Polres ini melihat ini kecelakaan, ini pembunuhan satu itu. Iya. Kalau ada yang bilang ini kecelakaan, ini pembunuhan kan, ini gimana? Satu kejadian tapi dilihatnya ada pembunuhan, ada kecelakaan, nggak masuk akal itu. Iya mas, terus juga Jasara Harja harus dicek pada waktu itu. Kalau memang ada kecelakaan, apa sih memonya, apa sih rekomendasi polisi pada Itu waktu pun tidak ada. Nah, siapa sih yang akhirnya aktif pada waktu ini juga perlu diungkap, Mbak. Iya, Gitu loh. iya. Supaya Jadi- kita bisa ngelihat potongan-potongannya itu dari mana, Mas. Monggo, Iya. Mas. Jadi memang menarik, ini kasus yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi biasanya kan orang tidak melakukan perbuatan, tapi mereka seperti digiring ke situ. Jadi apa yang dirasakan mereka ya saya bisa merasakan, tapi saya nggak mau ceritakan seperti itu ya. Kira-kira gitu. Kalau saya diperlakukan seperti itu, mungkin saya juga akan Iya. berbuat seperti itu. Karena saya juga pernah tanya jawab dengan waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah di situ kan ada juga. Nah, saya yakinnya yang ahli ini pasti yang dikatakan dengan visum. Baru satu visum menyatakan matinya kenapa dan sebagainya kan itu saja. Tapi mungkin visumnya juga belum terlalu mendalam itu. Visum itu dan pemeriksaan DNA juga tidak ada. Sehingga ya nanti perlu diwaspadai oleh rekan-rekan penasihat hukum sana bahwa kalau ahlinya cuma satu, keterangan saksi banyak itu juga belum sesuai dengan alat bukti di KUHAP. Jadi ini harus diteliti dengan mikroskop gitu kira-kira apa yang terjadi sebenarnya di situ, ya kan? Jadi saya harapkan ya terutama para penasihat hukum Eki dan Vina, penasihat hukum ke-8 terpidana dan mungkin ada penasihat hukum Peggy sama Mas Tony itu ada Bu Titin dan sebagainya. Ya sama-sama kita lihat dari awal. Kira-kira scientific crime investigation ada nggak? Nah, dari semua kejanggalan itu, ya, maka saya menilai yang disidangkan ini adalah skenario. Kalau yang disidangkan skenario, berarti saya meyakini 8 orang yang telah diputus bersalah, 8 orang yang telah divonis bersalah itu bukanlah pelakunya, tidak berada di TKP. Nah, sehingga layak mereka itu berjuang mati-matian ya untuk mencari keadilan. Berjuang untuk mencari keadilan. Di antaranya, Sakat Tatal telah mengajukan peninjauan kembali. Kemudian 7 terpidana juga akan mengajukan peninjauan kembali untuk memperjuangkan keadilan. Nah, lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Vina Eki pada tahun 2016 di mana terdapat 5 kejanggalan, namun 8 orang itu divonis bersalah. Yang harus bertanggung jawab, 1, yang mengamankan 8 orang itu, yaitu Saudara Ibtu Rudiana.
Yang kedua, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang menangani saat itu. Kemudian yang ketiga, Kapolres Cirebon Kota saat itu. Kemudian yang keempat, Kasubdit Reskrim Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab. Jadi Mabes Polri, tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, harus memeriksa nama-nama tadi untuk dimintai keterangan, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa ada kejanggalan-kejanggalan seperti yang tadi saya jelaskan? Nah, kalau ini nggak tahu ya disangkal atau tidak, atau ini diekstraksi oleh pihak Polda Jabar atau tidak ya, BBM message ini, ya Blueberry message ini, mampus Eki mati, apa benar dari Rivaldi alias Ucil ya. Jadi nggak tahu ini disangkal pada saat persidangan tahun 2024, PK 2024 atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ekstraksi SMS saja tidak dibuktikan, dianalisa di persidangan dari almarhum Vina ke Widi, terus HP dari almarhum Eki juga tidak diekstraksi, ya sangat mungkin kalau ini tidak juga diuji dan dianalisa di persidangan. Keterangan dari Liga Akbar sudah kita bacakan ya, keterangannya ya, apa yang dikatakan tadi digiring oleh Rudiana, itulah di keputusan PN Cirebon, dan dia sudah sangkal di Pengadilan Negeri Cirebon juga PK tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 ya, bahwa itu keterangannya itu palsu, bahwa tidak ada kejadian dia melihat apapun ya, bahwa tidak ada berarti pengejaran pelemparan batu seperti yang dia klaim tahun 2016, karena dia berada mulai jam 4 sore sampai jam 11 malam di warung SMA 4 Cirebon. Kan gampang ini Pak Kapolri ya, tanyakan hal-hal detail pada Aep, pada Dede, pada pada Liga Akbar, pada Rudiana, tentu pasti dapat inkonsistensi, karena the devil is in the detail ya, informasi kunci itu ada di hal-hal detail. Begitu orang itu diinterogasi dengan pertanyaan berulang yang detail dan inkonsisten, baik secara sekuensial maupun ketepatan, kepresisian kejadian, maka udah gampang itu dapat. Antara peristiwa dari katakan ke flyover sama katanya ada mobil atau cucian mobil atau showroom itu kan lokasinya terlalu jauh. Iya. Ada titik-titik CCTV yang pada waktu itu yang sampai sekarang belum dan dibuka. Sampai sekarang juga itu tidak. Jangankan sekarang, itu kenapa enggak? Kalau dia itu benar lurus, dia akan nyatakan CCTV di lantai ini pada jam sekian ini segala macam. Itu juga tidak dilakukan. SMS, benarkah itu yang katanya juga? Padahal akhirnya orangnya fiktif. Kan jadi tanya, bagaimana hantu yang meng-SMS? Kok tega banget gitu loh. Terus ini lagi kendaraan-kendaraan. Benar nggak kendaraan? Ada kendaraan yang tanpa nomor polisi dan segala macam. Ini dibebankan siapa? Siapa yang pakai segala macam? Jadi yang itu udah terang-terang aja, yang kira-kira itu dapat bisa mengkerucutkan nih, ini orang ini benar nggak, tepat nggak? Itu juga diabaikan. Tanda tanya besar dong. Apalagi cuma cerita geseran pisum kan? Ini kan jelas, ini motor ini dipakai oleh siapa? Terus dari handphone itu ke siapa? Itu juga nggak cerita. CCTV ini mana yang ada perumahan, mungkin ada toko-toko besar. Kenapa sih nggak juga diminta? Penyidik Polri, penuntut umum yang dengan mudahnya banyak sekali alat bukti yang tidak scientific evidence ya. Alat bukti itu tidak mengarah kepada 8 orang ya. CCTV tidak dibuka, sidik jari tidak dilakukan, tes DNA tidak dilakukan, handphone tidak dibuka, handphonenya
Eki itu tidak dipertanyakan oleh penuntut umum, namun penuntut umum tetap menyatakan lengkap berkas itu dan kemudian menyidangkan dan kemudian menuntut sampai 8 orang itu divonis penjara, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun. Nah, berarti penuntut umum saat itu juga harus bertanggung jawab dan Jaksa Agung harus mengeksaminasi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap 8 terpidana pada tahun 2016 lalu. Ya kalau memang Rudiana terbukti menggiring AFDD dan Liga Akbar ini, ya, dengan narasi rekayasa ini, ya tangkap, pecat, pidanakan gitu loh. Ya tangkap, pecat, pidanakan gitu loh. Ya tangkap, pecat, pidanakan gitu loh. Ya, jangan anak orang, ya, 7 orang dipidana seumur hidup akibat rekayasa dia, kan? Gitu. Kami tunggu Pak Kapolri, mumpung Anda belum dipecat oleh Pak Prabowo Subianto. Horas. Itu ini Rudiana ini memaksakan ditangani dia, ditarik ke Polresta. Ya kan? Nah sekarang TKP pertama yang ditemukan korban ini masuk wilayah mana? Iya. Kalau masuk wilayah kabupaten, ya silakan oleh kabupaten. Tapi kok kemudian ada muncul seolah ada TKP yang masuk Polresta. Jadi ini memaksakan kasus ini tarik ke Polresta oleh Aibtu Rudiana. Jadi otaknya ini menurut saya Aibtu Rudiana ini benar-benar harus diperiksa secara mendalam. Apa kira-kira nawaitumu memaksakan siapa yang bisa memaksa bahwa kemudian Aibtu Rudiana akan menjelaskan apa? Propam. Iya. Okay. Jadi kalau reserse yang salah bisa kita lihat, kalau masyarakat yang salah kita sampaikan Presiden. Jadi Propam itu juga corong terakhir bisa menjadi penyelamat organisasi, penyelamat masyarakat, penyelamat negara juga. Itu fungsi Propam. Dulu kan nggak ada Propam. Seharusnya ya. Nah, Siapa lagi yang harus bertanggung jawab selain penyidik Polri, penuntut umum, yaitu hakim yang mengadili perkara Eki tahun 2016-2017 itu. Hakim yang mengadili dan memutus 8 terpidana itu harus diperiksa. Badan pengawasan pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus memeriksa hakim-hakim yang telah memutus bersalah, padahal alat buktinya tidak ada yang saintifik, tidak ada yang mengarah kepada 8 terpidana itu. Namun hakim-hakim itu tetap memutus bersalah, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun. Sekali lagi, berarti harus diperiksa semuanya, mulai dari penyidik Polri, jaksa penuntut umum, kemudian hakim yang mengadili dan memutus, sehingga 8 orang itu divonis bersalah dan menderita, yang 1 8 tahun, yang 7 harus menjalani seumur hidup di dalam penjara. Mari ngopi supaya fresh lagi. Negara tidak boleh gagal dalam melindungi warga negaranya. Siapa yang bisa kita harapkan kemudian akan bisa membuka kasus ini? Ya harus ada pimpinan-pimpinan yang amanah dan berani tegak lurus untuk peristiwa ini. Tapi kalau memang ada sesuatu yang memang mau disembunyikan ya sulit. Gitu loh. Ya kita mau sampai kita mau desak sampai kapanpun. Sampai kucing sampai pakai behel sekalipun atau unta pakai sepatu roda sekalipun, ya ini nggak akan terbuka. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memang untuk apa ini gitu. Ya. Bisa jadi kan saling ngunci pada waktu itu, apa kesepakatannya, ngelindungi siapa, entah apapun itu. Lagi-lagi, pintunya kan dari tadi awalnya kita bilang, hanya teman-teman di tingkat penyidikan yang tahu pada waktu itu. Siapa orang-orang yang ada di situ, siapa yang mengendalikan orang pada waktu itu, siapa pimpinan-pimpinan tertinggi pada waktu itu. Pasti